Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Latar Belakang Masalah. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aulia Mutia Rahmat. Yang kedua, Alisa Madihata Bala. Yang ketiga, Muhammad Ridwan Yasin. Yang keempat, Lu'lu'in Fitrianingsi. Dan yang kelima, saya sendiri, Syekha Amira. Pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Isi latar belakang masalah penelitian harus memuat hal-hal berikut, yaitu yang pertama, data dasar yang dapat dijadikan acuan atau alasan munculnya masalah penelitian. 2. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. 3. Di dalam pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan tersebut terkandung kontradiksi atau kesenjangan-kesenjangan. 4. Pengungkapan pernyataan sebaiknya dilakukan secara deduktif, berawal dari yang bersifat umum dan berakhir pada yang bersifat khusus. 5. Dari pernyataan yang umum hingga yang khusus itu memunculkan adanya masalah. Dan yang terakhir, pada bagian pernyataan-pernyataan khusus yang disusun secara konsisten dan sistematik itu muncul masalah yang khusus, juga dirumuskan dalam masalah-masalah khusus. Ya, langsung saja. Poin berikutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan latar belakang. Latar belakang masalah merupakan dasar utama bagi penulis untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang ide maupun pemikiran yang ingin disampaikan melalui karya tulis. Pembaca juga bisa memahami adanya suatu masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Tujuan dari latar belakang adalah untuk menyajikan atau membahas suatu informasi yang berkaitan dengan sebuah topik, dan latar belakang memiliki peranan penting untuk menyampaikan masalah secara tertulis. Ciri-ciri latar belakang masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda untuk dijadikan suatu latar belakang. Yang kedua, informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian yang lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Yang ketiga, tonggak problematika yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Cara membuat latar belakang. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika menulis latar belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan, atau bisa juga dengan memberikan data atau fakta terkait supaya lebih dapat dipercaya. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Yang keempat, jika suatu karya ilmiah mempunyai kelemahan, dalam latar belakang, peneliti harus menjelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan penelitian membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan.